Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 Rekayasa Perangkat Lunak, terdiri dari saya, Teli Kamelia, rekan saya, Toli bin Arif, dan rekan saya, Rizky Budi Prasetyo. Kami akan melakukan analisis untuk gambar. Pada gambar pertama, keempat gambar membentuk suatu kesatuan alur pemikiran dalam proses rekayasa perangkat lunak yang dimulai dari identifikasi sistem informasi hingga permodelan alur kerjanya. Jadi kita terangkan pada gambar 1 yang berupa information system dan component parts. Jadi sistem informasi bukan sekedar perangkat lunak, melainkan gabungan dari beberapa komponen yang harus bekerja secara bersamaan. Kita lihat ada 6 komponen utama pembentuk sistem informasi. Pertama, hardware. Hardware berupa perangkat fisik seperti komputer dan server sebagai tempat pemrosesan. Yang kedua, software yang berupa program aplikasi dan sistem operasi. Ketiga adalah data. Data berupa bahan baku informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang keempat adalah people, yaitu pengguna, staf pendukung, dan operator. Kelima adalah prosedur berupa aturan, kebijakan, dan standar operasional penggunaan sistem. Dan keenam adalah inputs dan outputs. Input dan outputs berupa data transaksi yang masuk atau input, serta hasil berupa laporan atau informasi yang berupa output. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya, Toli bin Arif. Silakan. Terima kasih Ibu Teli. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan di gambar 2. Nah, pada gambar 2 ini, di dalam konteks rekayasa kebutuhan atau requirement engineering, ini adalah tahap awal yang cukup krusial ya, yaitu untuk mendefinisikan ruang lingkup dari sebuah proyek. Nah, di sini tuh ada lapis luar, yaitu environment surrounding, yaitu entitas eksternal di dunia nyata yang memang berinteraksi dengan sistem kita. Kemudian ada yang namanya sistem boundary. Nah, ini adalah sebuah batas sistem di mana ini adalah mewadahi keseluruhan alur proses bisnis yang terjadi, termasuk tugas-tugas operasional yang masih dieksekusi secara manual oleh manusia. Kemudian di area satunya lagi terdapat yaitu automation boundary, yaitu adalah batas otomatisasi, yang mana ini mempresentasikan tugas-tugas yang sepenuhnya diambil alih oleh komputasi perangkat lunak atau oleh sistem ya. Untuk menetapkan kedua batas ini, itu adalah fase yang cukup penting begitu untuk membuat sebuah aplikasi. Dikarenakan kalau misalkan kita nantinya menembus batas-batas aplikasi ini, itu rentan terhadap pembengkakan fitur ya, atau kebutuhan yang terus bertambah di luar rencana awal dari pengembangan yang kita gunakan terhadap aplikasi kita. Nah, kemudian ada eh, simbol activity diagram. Nah, di dalam simbol activity diagram ini, nah setelah ruang lingkup otomatisasi disepakati, nah kita itu perlu memodelkan alur kontrol ya atau control flow dari proses tersebut. Nah, diagram ini menggunakan standar notasi UML atau Unified Modeling Language. Nah, sehingga sebagai analis ataupun developer dan juga klien tentunya itu memiliki satu pemahaman visual yang seragam tanpa perlu membaca kode program yang nantinya akan dibuat. Nah, di dalam simbol activity diagram ini itu ada beberapa komponen ya. Yang pertama yaitu swim lane. Nah, swim lane ini adalah garis ya atau partisi yang memetakan tanggung jawab. Nah, swim lane ini menunjukkan aktor atau peran spesifik seperti manajer yang memiliki wewenang untuk mengeksekusi aktivitas di dalam jalur tersebut. Kemudian juga ada starting dan ending activity. Nah, di dalam lingkaran
hitam penuh atau entry point dan juga lingkaran yang bercincin eh, yang disebut exit point. Nah, ini adalah diklasifikasikan sebagai pseudo activity ya, karena itu tidak memuat proses komputasi di dalam proses aplikasi tersebut. Nah, kemudian di activity yang digambarkan dengan bentuk oval, ini adalah mempresentasikan satu unit pekerjaan komputasi atau operasional yang sedang berjalan. Kemudian ada transition arrow. Nah, transition arrow ini mempresentasikan arah eksekusi, memindahkan kendali dari satu activity ke activity lainnya. Nah, kemudian juga ada decision activity yang digambarkan dengan belah ketupat. Ini adalah representasi visual dari logika percabangan ya, atau kondisional, atau bisa biasa disebut if else. Nah, ini adalah titik di mana sistem itu mengevaluasi sebuah kondisi dan setiap kondisi itu harus memiliki jalur keluar atau output yang jelas seperti iya dan tidak. Kemudian juga ada synchronization bar di garis hitam tebal. Ini dibagi menjadi dua, yaitu split dan juga join. Split ini digunakan ketika satu alur kontrol itu dipecah menjadi beberapa aktivitas yang berjalan bersamaan. Dan sebaliknya, join itu digunakan sebagai barrier untuk menyatukan kembali alur tersebut. Nah, artinya sistem ini menahan proses dan mewajibkan semua aktivitas paralel itu harus selesai terlebih dahulu. Nah, dengan adanya notasi yang terstruktur ini, activity diagram ini diharapkan dapat menjembatani fase analisis kebutuhan menuju rancangan arsitektur sistem yang baik dan benar. Kemudian untuk gambar selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu eh, Mas Rizky. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tolibin. Saya lanjut dulu untuk gambar keempat, yaitu activity diagram pada workflow nyata. Nah, pada gambar keempat ini menampilkan activity diagram that models a workflow, yang mana menerapkan teori dari gambar sebelumnya ke dalam real scenario. Terdapat 4 swim lane pelaku, yaitu customer, salesperson, technical expert, dan sistem. Pada kolom sistem, di sini secara spesifik menunjukkan bagian proses yang sudah terotomatisasi oleh perangkat lunak. Alur proses quotation dimulai dari request quote berlanjut ke penyusunan catatan kebutuhan, hingga berakhir di accept quote as order. Di sini terdapat 2 titik keputusan penting, ask help yang menentukan perlu atau tidaknya bantuan tenaga ahli, sementara changes require menentukan apakah penawaran perlu direvisi. Kemudian perhatikan bahwa perulangan revisi terjadi melalui jalur yes pada changes required, yang kembali ke develop notes of requirements. Ini menggambarkan proses iterasi yang terus berjalan sampai penawaran akhirnya disetujui. Ya, next slide, Mas. Ya, kemudian keterkaitan keempat gambar. Keempat gambar yang telah dibahas membentuk satu rangkaian tahapan analisis sistem yang berurutan dan saling melengkapi. Pertama, dari sistem ke ruang lingkup. Gambar 1 memberi peta komponen yang harus diperhatikan. Kemudian, gambar 2 mempersempitnya menjadi bagian yang akan dibangun sebagai perangkat lunak. Kedua, dari ruang lingkup ke model. Gambar 3 menyediakan notasi untuk menuliskan proses. Dan gambar 4 membuktikan notasi tersebut mampu memodelkan workflow nyata secara efektif. Kemudian ketiga, peran manusia tetap sentral. Komponen people pada gambar 1, bagian manual pada gambar 2, serta swim lane pada gambar 3 dan 4 secara konsisten menempatkan manusia sebagai bagian integral dari sistem. Kemudian keempat, manfaat. Rangkaian ini menghasilkan dokumen analisis yang dapat diverifikasi oleh klien sebelum satu baris kode pun ditulis. Yang mana hal ini sangat krusial untuk menurunkan risiko kegagalan proyek akibat perbedaan ekspektasi antara pengembang dan pengguna. Berikutnya, Mas. Kemudian kesimpulan. Yang pertama, sistem informasi bersifat sosioteknis, yang mana artinya perangkat lunak hanya berfungsi jika hardware, data, prosedur, dan manusia ikut dirancang. Analisis yang hanya berfokus pada kode akan menghasilkan sistem yang gagal dipakai dalam operasional. Kedua, penetapan batas menentukan keberhasilan. Membedakan sistem boundary dan automation boundary sejak awal sangat penting untuk menjaga ruang lingkup, estimasi, dan ekspektasi klien tetap terkendali dan tidak melebar. Ketiga, pemodelan visual mengurangi salah paham.
Activity diagram dengan notasi baku berfungsi untuk menyamakan pemahaman antara pengguna bisnis dan tim teknis tanpa memerlukan pemahaman teknis bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, rekomendasi. Untuk penerapan di masa depan, langkah yang disarankan adalah memulai dengan memetakan komponen sistem, menetapkan kedua batas bersama pemangku kepentingan atau stakeholder, lalu memodelkan setiap proses utama dalam activity diagram yang bertumbuh pada swim lane. Ya, baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.